Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nubuat Hosea bab 14 ayat 2 sampai 10. Beginilah firman Allah. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah,
Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia." Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertobat karena pengalaman kasih. Kita sudah memasuki masa prapaskah, masa puasa dan pantang, masa pertobatan, masa penuh rahmat. Pertobatan adalah peristiwa penting dalam perjalanan kehidupan manusia beriman. Itulah saatnya untuk kembali ke jalan yang benar. Kita pun mau kembali ke jalan yang benar. Inilah keputusan penting yang menuntun kita kembali untuk menikmati rahmat Allah. Kita mau kembali dengan keputusan pasti, aku mau kembali ke rumah Bapa, ke dalam persekutuan dengannya. Mari kita menjalani pertobatan ini dengan penuh sukacita, sambil membangun optimisme untuk masa depan penebusan. Saudara terkasih, kita mau mendalami keputusan kita untuk kembali ke jalan yang benar sambil merenungkan kitab Hosea. Hosea berbicara tentang pertobatan dan janji. Ada dua pihak yang berjalan beriringan. Di satu pihak, ada manusia berdosa yang mau bertobat, dan di lain pihak, ada Allah yang berjanji untuk mengampuni. Ada ajakan yang disampaikan kepada manusia berdosa. Bertobatlah, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Ajakan kepada pertobatan disertai dengan ajakan membangun kesadaran bahwa jatuh dalam dosa adalah kesalahan sendiri. Pertobatan dapat berjalan dengan baik kalau disertai dengan evaluasi diri tentang perjalanan hidup masa lalu yang tidak baik-baik saja. Manusia menyadari dampak atau efek atau konsekuensi dari dosa-dosanya. Sebelum jatuh lebih jauh dalam kebinasaan, manusia memutuskan untuk kembali sambil melangkah ke ruang pertobatan.
menyambut keputusan manusia yang berdosa untuk kembali, Allah memperdengarkan janjinya. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Allah mengampuni dengan menarik kembali manusia dari kejatuhannya, memulihkan daya hidup dan iman mereka. Janji Allah ini mengungkapkan kesetiaan Allah dalam mengasihi manusia. Itu adalah ungkapan kasih yang selalu tercurah kepada manusia untuk kebaikan dan penebusan manusia. Selanjutnya, dalam Injil, Yesus berbicara tentang hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Inilah hukum yang memberi peneguhan kepada manusia berdosa untuk menuju ruang pertobatan. Manusia berdosa bergerak ke ruang pertobatan untuk mengalami kasih Allah. Inilah juga hukum Allah yang terus-menerus menawarkan pengampunan kepada manusia dan menarik mereka ke dalam persekutuan dengannya. Yesus berbicara tentang hukum kasih kepada para murid, kepada kita manusia yang lemah. Kelemahan sebagai manusia tidak harus menjadi alasan untuk tidak mengasihi. Hukum dan praktek kasih merupakan peluang emas untuk berkembang sebagai anak-anak Allah. Dengan kasih kepada Allah, kita menjalin hukuman yang baik dengan Allah. Dengan kasih kepada sesama, kita menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.